Kita angkat kalau bagus, kita angkat yang bagus dong, ya kan? Ya lah jilat nih gue nih. Oke. Gue punya pertanyaan jebakan. Gue jebak ya. Jebak. Oke. Lu mengatakan bahwa ini pertanyaan jebakan nih. Siap nggak? Siap. Lu mengatakan bahwa PON ke depan nanti bener-bener lu yang akan ngurus, nggak seperti biasanya. Bukan gua. Porsi kewenangan pemerintah pusat akan lebih Jadi terukur dan lebih mayoritas. Akan lebih ya ngurus. di sini dalam arti ini Kemenpora. Ya. Lu ya? Enggak, Kemenporanya. Iya, lu bukan. Ya pokoknya kita kejar sampai Oktober. Ini kita menyelesaikan sampai 20 Oktober. Iya, Enggak tahu kita. Gue pikir lu udah tahu. Enggak ada yang tahu lah. Siapa tahu Menpora lagi. Yang pasti kita beresin sampai 20 Oktober. Cuman kan kalau lu nggak jadi Menpora lagi nanti beda lagi. Yang penting kan sekarang kita kejar bagaimana fundamentalnya dan aturan-aturan tata kelolanya, Mas. Itu yang paling penting. Biar siapapun yang memimpin setelah 20 Oktober ini enak. Ya, benar. Bukan kita nggak bisa intervensi, kita nggak bisa day to day monitoring, tapi kalau kepleset kita yang pasang badan. Kalau gue sih nggak apa-apa karena ya itu resiko lah. Jangan mau enaknya aja, tapi kalau ada keplesetnya ini kan kerja tim bagaimanapun. Iya. Tapi lu menilai 8,5. Anda bisa, lu nilai diri lu sendiri 8,5. Aku gak benar diri saya sendiri. Saya menilai penyelenggaraan PON. Dan itu menurut 8,5. Menurut saya 8,5. Yang berantakan kemarin gitu lu nilai 8,5. Sebenarnya tidak berantakan. Kita gini. Makanya waktu di press conference saya bilang sebelum 8,5, saya langsung bilang, ada kok di sosmednya Mas Dedi. Ada. Ini pasti dirujak netizen dan diserang. Iya. Tapi saya menilai 8,5. Betul. Karena coba Mas Dedi kan ingatannya kuat. Ayo di list. Viralnya PON apa aja? Viralnya PON, yang viralnya banyak yang jelek yang kita ingat apa? Malah. Iya. Yaitu makanan basi, kurang tempe. Makanan basi kurang, tempe. Terus udah gitu santan yang viral. Hoax tuh ya, udah dibilang hoax. Jalanan becek. Venue volley. Ya. Akses. Oke. Jalanan becek. Itu akses menuju venue volley. Iya benar kan, akses belakang. Nah, jalanan becek, udah gitu apa ya? Ada yang apa lagi ya? Korupsi. Korupsi nggak ada korupsi. Orang bilang dana ketinggian. Nggak. Loh, kan lu nanya viral. Oh, viral, Oke. ya. Ini ayam cuman secuil seperti daging nyelip di gigi. Oh, saya malah nggak lihat tuh. Oke. Iya. Makanan. Yang paling gede mah makanan ya? Iya. Gizi kurang kan? Iya, gizi kurang. Gizi kurang itu. Nah, itu memang gini. Makanya ketika terjadi ada isu makanan yang kurang dan ramai, ini saya udah tahu dari awal. Wah, karena kan makanan itu dianggap suatu kebutuhan paling dasar. Betul. Ini udah ada tanda kutip ada ketidaksempurnaan, dan ini pasti akan jadi isu yang akan digoreng terus menerus. Betul. Makanan aja nggak benar, apalagi yang lain. Betul. Makanya waktu itu langsung saya sampaikan ke publik bahwa dalam PON ini semua keluhan, ketidakpuasan, kekhawatiran terkait dengan tata kelola dan penyelenggaraan, ini semuanya pasti masuk ke kepolisian, kejaksaan, bahkan penegak hukum yang lain. Karena apa? Di PON ini ada Kepres nomor 24 tahun 2024, Kepres nomor 14 kalau nggak salah. Itu pembentukan Satgas Tata Kelola Penyelenggaraan PON dan Peparnas. Dikepalai Wakil Jaksa Agung, di dalamnya Kabareskrim Polri, Jam Intel, Jam Datun, dan Deputi BPKP. Intinya, kalau ada yang bermain, mereka ini selalu memonitoring, dan kalau ada yang bermain langsung disikat. Dan semua keluhan dan praduga orang itu pasti kita akan teruskan. Agar apa? Makanya waktu itu saya sampaikan, ini pasti masuk ke dalam laporan ke baik itu Bareskrim dan masuk nih benar. Kan diproses. Dari Bareskrim Polri langsung sigap juga memberikan statement, memang kita sudah menurunkan tim, kejaksaan juga, bahkan KPK. Jadi ini PON ini pekerjaan yang sangat besar sebenarnya, Pak Dedi, Mas Dedi. Jangan Pak dong. Jadi ini tanggung jawabnya juga besar, pasti ada ketidaksempurnaan,
Tapi saya bisa yakinkan bahwa PON tahun 2024 ini insya Allah tidak akan meninggalkan masalah di kemudian hari. Oke, jadi Dan tidak akan diperbaiki. hutang. Tidak akan, maksudnya? PON tidak akan meninggalkan. Sebelumnya ada hutang sampai hari ini. Hah? Masih Pak. PON Yang masih PON ada Papua hutang? Pak. Masih ada hutang? Masih Pak, 360 miliar Pak. Hah? Ini lagi kita cari solusinya juga. Hutang? Iya, jadi postur pembiayaan dari APBD. Nah, itulah waktu itu saya sampaikan ke Bapak Presiden, Pak, untuk PON yang Aceh Sumut, ini kan juga relatif baru 2 provinsi, tolong kita harus bentuk suatu satgas yang tidak hanya monitoring dan kontrol APBN, tapi juga penggunaan APBD. Gue baru tahu tuh ada hutangnya. Ya, jangan sampai penggunaan APBN-nya beres, tidak meninggalkan masalah, APBD-nya bermasalah, meninggalkan hutang, orang kan PON nggak mau mikir, Mas. Mana dana daerah, mana dana pusat. Iya benar. Menpora lagi. Menpora lagi kena. Iya. Jadi alhamdulillah. Tapi hari ini tadi siang kita sudah rapat bersama Gubernur Sumatera Utara. Ternyata Hari ini udah declare tidak mungkin ada utang. tidak, Semua beres. Tidak ada hutang. Wih, wasit bola yang dipukul gimana tuh? Kalau itu udah ditangani oleh Pak Erick Thohir. PSSI. Oh iya, Iya. Pak Erick Thohir. Iya. Oke. Tapi jadi diselidikin juga. Selidikin juga dong. Udah. Oke. Iya. Ini dong. Kan banyak orang yang nanya tuh. Jadi kita ngumpulin pertanyaan-pertanyaan dari Twitter. Kasar-kasar kok Twitter. Enggak, kita Tapi nyari- kritis. Kita Gak apa-apa, nyari- gak apa-apa. Kita nyari yang nggak terlalu kasar. Ini dari @ibrahimniar. @ibrahimniar bilang kalau lu itu katanya Menpora milenial tapi otaknya baby boomer. Gara-gara gara-gara suka foto di tengah-tengah atlet. Biasanya kalau habis otak boomer, badan kegendutan biasanya. Ini kurang lengkap dia. Lu ini biar dia aja ngatain, lu nggak usah ngatain sendiri. Lu kenapa nambahin? Nah, gimana tuh menjawab itu? Ya, itu kan penilaian orang, kita juga bisa apa? Ya mungkin Mas Dedi juga tahu lah, kita ngepost di Instagram aja jarang sekali. Jadi sebenarnya aku ini paling gak suka take credit atau nampil gitu. Soalnya waktu All England kemarin lu foto sama atlet yang juara, tapi Ya. lu berdirinya di tengah. Semoga sih Ayo. ada video lengkapnya ya. Ayo. Jadi All England itu proses fotonya panjang sekali Mas. Ada yang atlet sendiri, ada yang atlet sama pelatih doang, atlet sama PBSI doang, ada yang atlet Menpora PBSI. Nah, waktu itu yang kepotong adalah saat wartawan minta saya di tengah bersama atlet di kanan kiri, karena atletnya banyak. Yang minta mau wartawan. Iya, kalau misalnya saya di kiri doang, nggak adil dong sama yang atlet di kanan. Ya gimana pun kan kita juga menteri olahraga, Mas, atlet juga pingin ada di tengah-tengah lah. Iya. Oke. Ya walaupun gendut-gendut gini lah. Itu yang masuk akal kalau di tengah. Oke. Tapi sejak itu saya udah nggak pernah mau di tengah sama sekali pun. Terus di mana? Trauma saya. Terus di mana foto? Ya paling ujung aja. Tapi nggak lucu juga. Ya? Nggak apa-apa Mas, trauma aku Mas. Lama loh itu Mas gue diserangnya. Trauma lu ya. Lu bisa trauma. Bisa. Ya, tapi gimana fotonya? Kemarin final PON volley Hah? kan penyerahan medali tuh. Ah. Oh, semuanya di tengah tuh pejabat. Enggak Pak, saya di pinggir. lu Bisa trauma. dilihat. Lu trauma ya. Dihujat Dipaksa ada Pak Menko juga kan, Pak Menko nggak PMK, mau. beliau di tengah. Enggak Pak, enggak Pak. Saya, udah, enggak Pak. Dia belum dihujat. Enggak, karena lu Menpora juga sih. Oke. Iya. Jojo Nael bilang bisa-bisanya Menpora speaks for Indonesia for the gold. Please banget yang mulia, tahu malu sedikit. Ini apa maksudnya nih? Yang kasus Olimpiade, Pak.